Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya Mici dari kelas 8G nomor 25. Hari ini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Sumatera Barat dan perlawanan rakyat Maluku. Sekarang saya akan membahas perlawanan rakyat Sumatera Barat. Perang Padri berlangsung pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri merupakan perlawanan rakyat Sumatera Barat. Perang Padri berawal dari perseteruan antara kaum ulama dan kaum adat. Kaum ulama yang biasa disebut dengan kaum Padri. Kaum Padri ingin memurnikan ajaran Islam, namun hal ini menyebabkan perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam perang saudara ini, kaum adat akhirnya terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda. Perang Padri terdiri dari 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Dalam fase pertama, kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nandrenceh. Pada perlawanan pertama dimenangkan oleh kaum Padri yang berhasil menguasai Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, dan Bunio. Belanda kemudian mengambil strategi damai pada tanggal 26 Januari 1824. Kaum Padri setuju untuk berdamai, namun Belanda memanfaatkan perdamaian tersebut dengan merebut wilayah kaum Padri. Akibatnya, kaum Padri kembali melakukan perlawanan. Berlanjut ke fase kedua. Pada tahun 1825 sampai 1830 bersamaan dengan Perang Diponegoro, pemerintahan kolonial Belanda merasa kewalahan. Belanda kembali mengajak membuat perundingan damai, namun kaum Padri menolak. Kemudian Belanda mengutus Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menolak bujukan Sulaiman. Namun Tuanku Lintau dan Tuanku Nandrenceh setuju melakukan kesepakatan damai. Perjanjian Padang pada 15 November 1825. Belanda mengakui kekuasaan Padri di Batu Sangkar, Saruosa, Padang Gugu, Sigandang, Agam Bukit Tinggi, menjamin pelaksanaan sistem agama. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua belah pihak melindungi perdagangan musafir. Secara bertahap, Belanda melarang praktik adu ayam. Pada kesepakatan ini, kaum adat sangat kecewa pada Belanda. Ini dimanfaatkan oleh kaum Padri menghimpun kekuatan. Pada fase ketiga berlangsung setelah Perang Diponegoro usai pada tahun 1830 sampai 1838. Pada fase ketiga, kaum adat bersatu dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Mereka berhasil memutus komunikasi benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Belanda kemudian menerapkan strategi yaitu benteng sel-sel untuk mempersempit kaum daerah lawan dan memblokade daerah lawan. Beberapa pemimpin pasukan kaum Padri menyerah kecuali Tuanku Iman Bonjol. Namun pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol berhasil dikuasai Belanda. Tuanku Imam Bonjol berhasil melarikan diri dan berhasil ditangkap di Palupu tanggal 28 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon, lalu ke Manado pada tahun 1841. Dan sekarang saya akan membahas perlawanan rakyat Maluku. Pembubaran VOC 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme. Dalam perkembangannya, Belanda membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia, lalu membuat rakyat Indonesia menderita. Perlawanan di berbagai daerah pun dilakukan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Salah satunya perlawanan rakyat Maluku atau yang disebut dengan perlawanan Patimura. Sebelum Belanda menguasai Indonesia, Inggris terlebih dahulu berkuasa di Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia melalui Konvensi London 1814. Inggris menyerahkan wilayah Maluku ke Belanda. Setelah Belanda menguasai Maluku, rakyat Indonesia tertindas. Belanda memberlakukan kerja rodi pembuatan garam tanpa upah. Seorang mantan tentara Inggris bernama Thomas Matulesi atau yang dikenal Patimura berinisiatif memimpin perlawanan bersama teman-temannya.
yang bernama Antoni Ribuk, Thomas Patiwell, Philip Latumahina, Said Parintah Ulupaka, dan Christina Marta Tiahahu. Mereka mengobarkan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintahan Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817 diadakan pertemuan rahasia membahas strategi perlawanan. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Patimura mulai bergerak. Pada tanggal 15 Mei 1817 berhasil membakar perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka berhasil mengepung benteng Dordrecht dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala Residen Vandenberg. Belanda berupaya merebut kembali benteng Dordrecht dengan mendatangkan 300 pasukan bersenjata, namun Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Patimura. Pada Agustus 1817, Belanda berhasil merebut benteng Dordrecht. Pasukan Patimura mundur ke daerah pedalaman. Pemerintahan Belanda kemudian mengumumkan akan memberikan hadiah 1000 gulden untuk menangkap Patimura dan 500 gulden untuk menangkap pemimpin Maluku lain. Hadiah tersebut sama sekali tidak menggiurkan rakyat Maluku. Mereka tetap gigih melawan Belanda. Akhirnya pada Oktober 1817 Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Mereka berhasil menangkap Patimura, Antoni Ribuk, Thomas Patiwell, dan Raja Tiau pada November 1817. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura dihukum mati di Ambon oleh pemerintah Belanda. Perang Patimura pun berakhir dan tidak berhasil mengalahkan kolonialisme Belanda. Sekian dan terima kasih.